Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai biaya, terus selanjutnya penerimaan, dan juga keuntungan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, pertama kita akan membahas mengenai biaya rata-rata atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan average cost. Jadi intinya dia adalah total biaya yang dibebankan pada setiap unit output yang diproduksi. Contohnya kalau misalkan ada satu misalkan pabrik handphone gitu kan. Nah, untuk membuat satu handphone tentunya itu tidak hanya ya biaya perakitan handphonenya, bukan hanya bahan-bahan handphonenya, tapi kan juga sampai ke aksesoris yang disertakan dalam penjualan, terus juga tentang ini juga. Jadi kardusnya, packagingnya itu bagaimana. Nah, di situ ya misalkan pabrik tersebut kapasitasnya misalkan ya ada bisa menghasilkan 1000 handphone misal setiap harinya. Jadi ya otomatis average cost-nya itu berapa? Ya total biaya untuk memproduksi semuanya ya. Jadi total semuanya. Nah, itu dibagi dengan 1000. Jadi total semua yang dibutuhkan, jadi biayanya berapa dibagi dengan banyaknya output yang dapat diproduksi. Ya, contohnya seperti itu tadi. Karena ya jangan sampai kita ketika melihat suatu cost atau biaya itu hanya barangnya saja, tapi termasuk package-nya dan sebagainya sampai siap ke konsumen. Nah, itu kan ya semuanya termasuk dalam komponen biaya. Maka dari itu kita melibatkan biaya total di situ. Nah, selanjutnya kita juga ada marginal cost atau biaya marginal. Intinya adalah ketika misalkan seperti tadi kapasitasnya misalkan 1000 ya. Dan andaikan ternyata tiba-tiba permintaan pasarnya naik, itu kan. Jadi ya mau tidak mau untuk mengejar profit juga kan, untuk mengejar ini ya penerimaan juga, untuk mengejar penjualan. Nah, otomatis produksinya akan dinaikkan. Dan kalau misalkan kita menaikkan dari 1000 ke 1001 misalkan ya, otomatis ya yang satu unitnya itu tentunya biayanya juga akan berbeda dengan yang 1000 unit tadi. Nah, itu adalah yang kita sebut dengan marginal cost atau biaya marginal. Jadi, perubahan total ya kan, cost pada tingkat produksi tertentu jika produksinya bertambah 1 unit. Ya. Nah, selanjutnya apa hubungan antara keduanya? Ya otomatis kalau misalkan kita punya TC total cost, terus AC itu average cost, MC-nya marginal cost, Q-nya quantity atau banyaknya ya yang bisa diproduksi. Berarti kan average cost itu ya total cost-nya butuh berapa, biayanya totalnya butuh berapa dibagi banyaknya unit yang diproduksi. Itu kan menjadi ya rata-rata biayanya itu berapa setiap unitnya. Dan bagaimana dengan marginal cost? Nah, karena kita melibatkan perubahan ya di sini ya. Perubahan total cost. Nah, berarti kita gunakan limit kan di situ. Jadi limit, nah perubahan dari total cost dibagi dengan perubahan dari quantity. Otomatis ya delta Q-nya ini mendekati 0 dan kita bisa memandang sebagai turunan dari TC atau total cost itu terhadap DQ ya, berarti. Dan ya kita bisa memandangnya sebagai turunan pertamanya dari fungsi total cost. Itu tadi tentang cost atau biaya. Selanjutnya bagaimana dengan penerimaan ya. Nah, revenue, average revenue atau penerimaan rata-rata intinya adalah ya total revenue yang diperoleh oleh produsen per unit outputnya yang dijual. Jadi misalkan tadi average cost-nya misalkan satu handphonenya misal total plus packaging dan sebagainya itu ya katakan 1 juta ya tadi ya. Terus dijual nih. Nah, dijual
bisa dapat produsennya itu satu unitnya kalau di rata-rata misal 2 juta itu kan. Berarti ya average revenue-nya di situ. Jadi dari 1000 handphone tadi dijual, ya kan? Totalnya dapat berapa? Kan ya bisa jadi kan di satu store dengan store yang lain itu harganya bisa dibedakan, bisa sama kan ya. Tidak tahu ya. Karena kan ada beberapa produsen yang dia prefer misalkan jualan online. Nah, bisa jadi keuntungannya dibuat mepet di situ karena harus bersaing dengan yang lain. Tapi ada juga yang dijual di store-nya kan, jadi yang offline store-nya. Itu kan bisa agak dinaikkan karena ya mau tidak mau kan kalau kita menjual di offline store seperti itu kan ya ada sewa tempat dan sebagainya kan. Seperti ini juga kan menyewa atau membayar pekerjanya untuk menunggu itu kan juga ya jadi lebih banyak, otomatis kan ya bisa jadi harga jualnya agak sedikit berbeda, itu kan sangat mungkin. Atau kalau misalkan kalau kita belanja online itu kan sangat familiar ya dengan flash sale, kan bisa jadi kan terus harganya dipotong, ya otomatis ya per unitnya bisa jadi harga jualnya berbeda-beda. Jadi average revenue itu ya total semua penerimaannya, jadi semuanya dijumlah dibagi dengan ya banyaknya unit yang dijual. Jadi ya intinya adalah penerimaan ya yang diperoleh oleh produsen itu per unit output yang dijual. Nah, bagaimana dengan penerimaan marginal atau marginal revenue? Ya sama seperti konsepnya di cost tadi ya, marginal cost. Jadi ya perubahan total revenue pada tingkat penerimaan tertentu jika bertambahnya di sini 1 unit. Ya, contohnya kalau misalkan kita nambah 1, terus ya penerimaannya kan bisa jadi berbeda. Berarti kita punya apa? Kalau kita punya TR-nya itu total revenue, AR-nya average revenue, terus MR-nya itu marginal revenue, dan Q-nya quantity, seperti tadi ya. Berarti average atau rata-ratanya ya berarti total dibagi banyaknya kan. Tuh. Selalu ya, konsep dari rata-rata itu kan selalu seperti itu. Terus bagaimana dengan marginal revenue? Berarti kan tadi kita ingin ya perubahannya yang sekecil mungkin kan tadi ya. Dan ada melibatkan juga perubahan dari total revenue. Jadi ya kita bisa memandang dia sebagai turunan pertama dari TR ya. Oke. Nah, dari sini berarti kita peroleh nilai dari marginal cost dan marginal revenue itu berdasarkan pada besar output juga kan. Jadi kuantitinya berapa itu sangat bergantung ya di situ ya. Dan cost-nya dan output-nya itu berupa produksi dalam hal ini. Nah, revenue-nya itu ya output-nya berupa penjualan. Jadi kalau cost itu berhubungan dengan output yang berupa produksi, dan kalau revenue ya outputnya berupa penjualan kan, jelas ya. Karena yang berhubungan dengan itu ya apa kan? Tadi. Nah, secara fisik kalau misalkan kita melihat ya yang namanya produksi dan juga penjualan itu kan ya objeknya ya sama saja kan. Kita bisa memproduksi berapa unit, kita bisa menjual berapa unit, kan ya sama saja kan. Nah, di sini bagaimana dengan profit atau keuntungan? Nah, kalau profit ya tentunya kita juga bisa melihat ini ya, melihat loss juga ya atau kerugian ya di sini ya. Karena kan bisa jadi kan satu produk kalau misalkan kita buat ini total revenue dan total cost-nya kan ternyata minus, itu juga mungkin kan kalau di penjualannya ternyata diobral habis-habisan, itu kan ya bisa jadi ya. Jadi kurang lebih ya konsepnya sama ya, intinya profit itu adalah selisih antara penerimaan total atau total revenue tadi dengan biaya total. Di kalau misalkan kita punya ini ya penerimaannya dari penjualan itu dapat berapa miliar gitu kan, nanti untuk cost-nya semuanya ya sampai ke tangan konsumen itu butuh berapa per unitnya, terus selanjutnya bisa dicari total cost-nya semuanya kan, berarti ya profitnya segitu tadi ya. Terus bagaimana dengan marginal profit?
Jadi keuntungan marginal. Kalau tadi dia melibatkan ini ya, tentang yang marginal cost dan marginal revenue itu kan melibatkan perubahan kan. Nah, tentunya di sini juga melibatkan perubahan kan. Jadi, yang marginal profitnya apa? Ya selisih antara marginal revenue dan marginal cost. Jadi, ya kita punya sama saja turunan pertama dari TR ini dikurang dengan turunan pertama dari C. Jadi, itu kurang lebih yang ini ya kita bahas saat ini. Jadi pada dasarnya ya kalau kita belajar turunan itu salah satu gunanya ya untuk menghitung yang seperti ini, dan ini salah satu contoh yang sederhana dari aplikasi turunan khususnya di bidang ekonomi. Oke, sekian saja video kali ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.